Perkenalkan, nama saya Bella Samosir dengan NIM 213304010362. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Prima. Di sini saya akan membawakan materi tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Atua Samosir. Pertama-tama mari kita cari tahu apa sih pengertian dari metodologi pengembangan sistem, yaitu langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Selanjutnya dapat kita lihat tujuan dari pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama itu digunakan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. Yang kedua ada untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Yang terakhir ada untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Adapun pelaku pengembangan sistem, yang pertama itu ada tim proyek, yang kedua analis sistem, yang ketiga programmer, yang keempat akuntan, yang kelima orang yang turut serta dalam organisasi yang mempunyai pengetahuan memadai tentang proyek sistem informasi. Selanjutnya dapat kita lihat tahapan dalam pengembangan sistem akuntansi yang dimana terdiri dari 3. Yang pertama itu ada analisis sistem. Dalam analisis ini membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk melaksanakan pekerjaan yang dimana terdiri lagi dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu analisis pendahuluan. Dalam analisis ini, sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang dimana disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan bahwa alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang ketiga, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek keberkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang terakhir ada identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Dapat kita lihat contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melakukan analisis sistem. Yang pertama ada analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama. Yang keempat, mempelajari pencatatan terakhir. Yang kelima ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang terakhir, yang keempat ada tahap penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi yang pertama ada pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kedua ada daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Yang ketiga ada suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang keempat
ada suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima ada suatu proyeksi sumber daya yang digunakan serta biaya yang diperlukan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Yang enam ada yang terakhir rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Yang kedua dari tahapan dalam pengembangan sistem akuntansi yaitu desain sistem. Dalam tahap desain ini, analisis sistem memberikan 3 macam dokumen tertulis yang diserahkan kepada pemakai informasi. Yang pertama ada usulan desain sistem secara garis besar. Yang kedua ada laporan final desain sistem secara garis besar. Yang terakhir ada laporan final desain sistem secara rinci. Berbagai dokumen tertulis tersebut digunakan oleh analisis sistem untuk menyajikan dan menawarkan desain sistem bagi pemakai informasi. Adapun tahapan desain sistem dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ada desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Yang keenam, terakhir ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Yang ketiga dapat kita lihat implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem yaitu persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu konversi langsung, konversi paralel, dan konversi modular. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan juga laporan hasil analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Yang berikutnya ada teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data dan bagan alir dokumen. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Dapat kita lihat sekarang bagan alir data. Bagan alir data ini merupakan suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Dapat kita lihat simbolnya seperti yang tertera. Ada dia proses, aliran, penghubung, tempat penyimpanan data atau yang disebut arsip, sumber atau tujuan data, masukan atau keluaran. Berikut ada juga penjelasan. Penjelasannya di samping ada dia nama pengolah data ditulis di dalam simbol pengolahan. Ada juga nomor urut pengolahan ditulis di bagian atas simbol pengolahan. Aliran material ditujukan dengan simbol panah berbadan lebar. Ada juga dia aliran data ditujukan dengan panah berbadan garis yang kecil yang menggambarkan aliran data melalui sistem. Aliran data dapat diibaratkan sebagai pipa yang menyangkut paket data dari suatu sumber ke tujuan tertentu. Selanjutnya, persegi panjang yang terbuka di ujung kanannya merupakan simbol arsip logisnya yang merupakan tempat penyimpanan atau pengambilan data. Yang terakhir ada sumber dan penerimaan dapat berupa orang,
organisasi, atau bahkan sistem yang lain. Kotak persegi panjang merupakan simbol satuan di luar sistem. Sekarang masuk ke bagian bagan alir dokumen. Dapat kita lihat simbol-simbolnya. Yang pertama ada nama simbol dokumen. Digunakan untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Yang kedua ada nama simbol dokumen dan tembusannya. Digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dari tembusannya. Yang ketiga ada berbagai dokumen. Digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Yang keempat ada catatan. Digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Yang kelima ada penghubung pada halaman yang sama. Digunakan untuk menggambarkan bagan alir, harus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang keenam ada digunakan sebagai akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Yang ketujuh ada awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di simbol tersebut. Yang ke-8 ada nama simbol penghubung pada halaman yang berbeda. Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana aliran terkait satu bagan dengan bagan yang lain. Yang ke-9 ada kegiatan manual. Digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual. Yang 10 ada keterangan komentar. Memungkinkan ahli sistem menambah keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Selanjutnya ada arsip sementara. Digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut seperti lemari arsip dan kotak arsip. Dapat juga untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen. Selanjutnya ada juga arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Selanjutnya ada lagi online computer process. Digunakan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol. Selanjutnya ada keying. Digunakan sebagai menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Ada juga pita magnetik yang digunakan sebagai menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Yang selanjutnya ada digunakan sebagai menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online. Selanjutnya ada keputusan. Digunakan sebagai menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Ada selanjutnya garis alir. Digunakan sebagai menggambarkan arah proses pengolahan data, atau anak panah tidak digambarkan jika arah arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, maka anak panah tidak perlu dicantumkan. Selanjutnya ada nama simbol persimpangan garis alir. Jika dua garis alir persimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Selanjutnya ada nama simbol pertemuan garis alir. Ini digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu mengikuti arus garis lainnya. Selanjutnya ada mulai atau akhir. Ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi.
Selanjutnya ada masuk ke dalam. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Yang terakhir ada keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir.